Nah, menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan, Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Hmm, Kalau buat oh ya Pak ya. ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala, iya kan? Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun. Jaga misalnya meresmikan apa namanya lahan pertanian Pak Jokowi kan, Ya. wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang, karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Ah, Jokowi pulang, alat-alatnya dikembalikan iya, lagi. iya, Pak iya, iya. Jokowi tahu itu. Pak Luar biasa Jokowi ya, Pak. tahu. Karena sering belusukan. Serang belusukan, karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Hmm, Pak Jokowi langsung ke rakyat. Ya seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. iya, iya. Hebat Pak Jokowi. Dia mau ke Lampung, udah disiapkan jalan yang bagus. Besok Pak Presiden melewatinya. Dia pilih jalan lain. Nah, nggak Jadi bisa. tahu apa Oh adanya iya, ya, Pak tahu ya? apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya Hmm. kira luar biasa. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu, Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih, Pak? Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Lah kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju, Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya, Nggak iya. mungkin lah. Ah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang, "Oh, itu waktu zaman Pak SBY ya, Hmm. itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan." Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Ya. Saya nulis di koran. Lah kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar ya, rakyat punya gambaran citra ya. Iya. Oh, itu bagus. Gitu kan tidak Jadi apa-apa. mereka melihat secara langsung juga ya, Pak ya? Iya, oleh sebab itu saya tidak peduli, Pak Mahfud itu begitu pencitraan, iya memang, Hmm. mau apa gitu. Lalu Pak, kalau turun langsung seperti itu, bagaimana Bapak menanggapi permintaan-permintaan dari masyarakat yang secara langsung tuh ke Bapak dari daerah-daerah tertentu itu? Nah itu dia yang sering jadi problem bagi saya, karena setiap saya ke daerah, itu orang memberikan laporan langsung ke saya. Ya. Itu kan tidak mungkin saya nangani ya. Saya tuh melihat apa fenomena, kalau laporan tuh biar ke kantor gitu. Oleh sebab itu terkadang orang ngelapor ke saya, ya saya tidak sempat nangani, lalu Hmm. tanya, "Pak, saya dulu sudah kirim surat, suratnya mana? Saya serahkan ke Bapak." Lah salah diserahkan ke saya, surat tuh ke kantor biar dicatat dulu lalu saya pelajari disposisi Iya, gitu. iya. Nah, tetapi juga Bene yang sekarang itu saya agak risau juga. Ya. Itu laporan kepada saya itu setiap harinya bisa ribuan Oh, masuk. banyak banget ya, Pak. Iya, Iya, iya. masuk lewat WA, lewat Twitter, telepon, macam-macam lah. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kan tidak mungkin bisa saya Handle, selesaikan Pak. semua. Betul. Saya kan sering menghandlenya yang menjadi berita besar, bukan karena sok milih, tetapi karena jadi berita besar saya jadi tahu. Kalau Iya. laporan misalnya, "Pak, tolong Pak, saya minta perlindungan hukum. Kenapa saya diusir oleh mertua?" Lah itu kan bukan urusan saya. Minta perlindungan Iya, hukum iya, kok iya. menko Ada Polhukam. Pak topik yang Oh kayak gitu? Oh, banyak, ada juga. banyak. Ada yang tanah, ada yang apa namanya seorang anak kemudian apa menggugat orang tuanya Iya. karena dia punya istri ya, dia punya Hmm, hmm, istri, hmm, hmm. punya warisan, itu hidup damai. Lalu ada pengacara-pengacara yang mau cari uang, anaknya, Hmm. mantunya ini suruh gugat orang tuanya agar warisannya dibagi Iya. gitu. Nah itu minta perlindungan lagi ke saya. Ini kami hidup rukun, disuruh-suruh pengacara untuk gugat orang tua dan sebagainya. Yang begitu tuh banyak. Iya, macam-macam ternyata permintaan ya, Pak ya. Orang Hmm. KDRT ngelapornya ke saya. Kan sebenarnya itu bisa disampaikan ke setempat ya. Tapi Iya. ada bilang ini sudah lapor, nggak ditanggapi. Ya naik dong ke laporan lebih tinggi. Hmm. Tapi saya merasa bahwa itu semua masuk ke saya karena orang mengira bahwa saya bisa ngatasi itu. Orang Ah, mengirakan itu satu kebanggaan iya, sendiri. betul. Daripada orang nggak percaya, jangan nyampaikan ke dia, nggak ada gunanya Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, tapi mumpung kamu tanya itu, mumpung kita bicara ini, Mhm. saya ya minta maaf kepada masyarakat, tidak semua laporan bisa saya tangani. Oke, Pak. Karena apa? Karena saya ini menteri koordinator, bukan Mhm, menteri teknis, mhm. ya. Sehingga saya hanya bisa mengkoordinasikan hal-hal yang memang sangat menonjol Iya.
gitu. Seperti yang penganiayaan yang viral, berita yang viral itu kan saya turun tangan karena justru tahu sesudah viral. Kalau yang kecil-kecil gitu dibaca semua, itu kan urusan rutin di polsek, di kecamatan, di desa Iya. itu diantar ke saya, apa di WA ke saya. Ya saya ndak semua nanggapi. Saya milih-milih aja yang bisa itu yang menjadi perhatian Hmm. publik dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Iya. Yang perorangan oke lah, saya salurkan. Ini ada yang ngadu dari desa ini nih, saya kasih ke Kapoldanya, tolong dong, gitu, gitu aja saya Mhm, bisa, mhm. gitu. Oke Pak, jadi Hmm. banyak juga ya sebenarnya. Banyak.